Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hadir pada acara virtual yang kita tunggu-tunggu dalam biasanya 2 minggu sekali. Karena kemarin ada sedikit kesibukan beberapa teman-teman, akhirnya acaranya ditunda sampai minggu ini. Biasanya ini acaranya malam minggu. Tapi nggak tahu nih kenapa Pangilun juga ngikutin jadi hari Jumat malam. Mudah-mudahan minggu depan sudah tidak bentrok lagi. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita banyak pencerahan dan semoga nanti kita di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para teman-teman yang akan sering pada kesempatan ini. Sudah hadir semua, ada Daisa Muhardanil dari Payakumbuh, ada Bu Nur Hayati Yasri dari Jakarta, ada Kang Irfan Amrullah dari Bogor, ya. Ada Uniin Febrina dari Padang Panjang, dan nanti juga ada Ibu Cici dari Kota Padang. Dan mungkin di sini ada beberapa teman-teman kita yang bergabung dari PI1, ada Henry, ada Said Amin, mungkin menemani Kang Irfan ini. Biasanya kita perempuan semua, Kang Irfan, PI1. Kemudian saya sebagai sohibul bait dengan teman-teman yang lain berterima kasih. Nanti ke depan kalau ada hal yang tidak berkenan kita maklumi bersama. Baiklah, untuk membuka acara ini biar lebih afdol, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Nirat untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an lanjutan dari tadarus kita 2 minggu lalu. Kepada Nirat dari Payakumbuh kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Nirat yang sudah membacakan kepada kita semua ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita berlangsung dengan khidmat
dengan berkah dari ayat suci yang telah dibacakan oleh Nirat. Mungkin ini alhamdulillah semua narasumber kita atau yang sharing pada hari ini sudah hadir. Mungkin kita kasih kesempatan kepada masing-masing untuk bercerita tentang bagaimana bersahabat dengan COVID. Karena mau tidak mau terima tidak terima kita berdampingan dengan COVID itu sendiri. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang mengalaminya dengan gejala yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Mungkin Kang Irfan di Bogor, Daesa di Payakumbuh, Daesa termasuk angkatan pertama ya Daesa ya, awal-awal dulu. Dan di sini juga ada Bu Iin. Mungkin pada di awal ini kita kasih kesempatan dulu kepada Bang Esa Muhardani untuk bercerita sekilas, ya sekitar 10 menit lah Desa. Nanti bisa disambung dengan kalau ada yang mau bertanya. Kepada Desa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dan adik-adik yang saya cintai, cinta secara Islam, ukhuwah Islamiyah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa melakukan komunikasi. Ini adalah semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan kemudian salawat beriring salam kita doakan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi syafaat bagi kita nantinya di yaumil mahsyar. Kang Irfan dan saudara-saudara yang hadir dalam acara virtual ini, terima kasih. Saya dan keluarga saya ucapkan kepada admin yang sudah memberikan kesempatan kepada kita berbagi tentang apa yang menjadi pengalaman, menjadi experience kita masing-masing sehubungan dengan COVID-19 ini. Sebetulnya sebelum terjadi COVID dulunya, saya adalah termasuk orang yang paling tidak percaya dengan adanya COVID. Dan ini adalah merupakan perang virus, perang dunia yang sudah dimulai sejak dari Wuhan. Ini menurut analisa saya sebelumnya. Dan kemudian keluar aturan dari pemerintah dan ulama, majelis ulama, bahwasanya karena kasus COVID ya, di daerah Payakumbuh itu dilarang untuk sholat berjamaah ke masjid dan musola. Hal ini jelas terpukul karena saya berprofesi sebagai pedagang di pasar dan komunitas kita adalah para pedagang. Ya, kita merasa sangat kecewa sekali. Apalagi saya berdagang dekat masjid. Hal ini tetap kita tidak bisa terima. Dan saya termasuk adalah salah seorang pengurus di Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh. Makanya pada waktu itu ya para pedagang sangat sering mempertanyakan hal ini kepada saya. Sampai-sampai masjid dikunci dan kemudian waktu masjid dikunci itu saya yang buka masjid. Saya minta kepada garinnya untuk membuka masjid, kita mau sholat. Lalu diminta sama kawan-kawan di pasar ya untuk saya sebagai imam. Ya gitulah ketidakyakinan kita dengan
eh, dengan COVID ini, dengan eh, virus ini. Kemudian beberapa hari setelah kita berdialog dengan imam masjid, ya, karena dilarang untuk sholat maghrib di masjid Mukhlisin, ya, kita berdialog di sana itu karena dilarang untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, saya mengeluarkan argumen juga, dia mengeluarkan argumen, kita berargumen juga dengan dalil yang sama, tapi berbeda dalam menafsirkan dalilnya. Nah, ini pada waktu itu. Habis itu 3 hari setelah itu, ya, hari Jumatnya saya masih dengan anak masih tetap melakukan sholat Jumat. Kita di daerah Payakumbuh itu udah tidak boleh sholat Jumat. Ya. Kita cari sampai ke pelosok di mana ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Di sana kita ketemu dengan beberapa masjid yang masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ya. Waktu itulah, ya, kita karena saya sering ke kedai kopi, ya pada waktu itu sepulangnya dari kedai kopi kita merasa agak pusing, dan kemudian istirahat habis sholat asar itu, kita istirahat dan kemudian dengan istri saya pergi cek kesehatan ke dokter. Habis 1 dokter dan kemudian 2 hari habis itu tidak ada perubahan dan kemudian selera makan udah hilang, dan kemudian kita pindah ke dokter yang lainnya dan dokter ini memerintahkan saya untuk besok hari kalau nggak ada perubahan ya langsung ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit ya kita di ronsen, ya ternyata agak ada sedikit infeksi di paru. Jadi kita diminta ke rumah sakit daerah, lalu di rumah sakit daerah itu kita dirujuk ke Bukit Tinggi, langsung masuk rumah sakit tengah malam. Ya, ini dengan bantuan teman-teman untuk supaya saya diberi tempat yang agak lebih baik. Apalagi ini Adinda Supardi yang ketua DPRD Sumatera Barat. Ya. Adiknya Supriyadi. Jadi kita dicarikan tempat, dapat tempat di Bukit Tinggi, ya habis itu kita langsung dirawat di rumah sakit Bukit Tinggi. Ini pengalaman pada waktu hari itu, ya memang betul-betul sangat berat ujian yang diberikan Allah. Ya, sejak dari jam 10 saya sudah diisolasi di rumah sakit daerah, ditempatkan di dalam kemah. Dalam suasana yang sangat panas. Ya, rasa-rasa di Arafah rasanya. Saya bilang sama istri, waduh, sekarang ini kita rasa di Arafah ya. Nah, istri saya ketawa aja. Sejak waktu itu ya kita putuskan untuk dirawat di rumah sakit, langsung dipasang infus dengan oksigen. Ya sejak dari saat itu tidak boleh lagi bergerak kemana-mana, tidak boleh jalan, tidak boleh ke WC, ya, buang air, nggak boleh kita untuk sholat aja susah sekali, apalagi nafas sesak, ya. Dan pada waktu itu saya belum yakin nih bahwasanya ini COVID ini masih demam biasa, masih demam flu biasa. Dan biasanya kalau kita demam flu biasa ini kita cukup minum OBH. OBH. Waktu saya cari OBH nggak ada orang jual di apotek. Sudah supaya kita keliling untuk cari OBH dengan Enervon C itu, nggak ada orang jual. Udah habis semuanya. Jadi ini mengherankan sekali, ya. Seakan-akan ini ada konspirasi.
Jadi sampai di apa, waktu dirawat di Payakumbuh itu kita sampai jam 11 malam ditaruh di apa, di kemah, lalu dibawa dengan ambulan ke Bukit Tinggi, ke rumah sakit Aman Mukhtar Bukit Tinggi dengan istri dan anak. Anak saya yang selalu mengiringi saya. Ya sampai di Bukit Tinggi itulah agak nyaman dikit. Langsung masuk masuk ruangan isolasi. Ya agak nyamannya kita udah bisa berwuduk, udah bisa bertaharah, dan kemudian udah agak nyaman, dan kemudian udah bisa istirahat yang agak enak lah. Ya pada waktu itulah kita merasakan kebesaran nikmat yang diberikan Allah pada kita. Saya waktu itu sempat berdoa, ya Allah, inilah kasih sayang yang Kau berikan pada saya, ya Allah. Dengan bertawasul kepada ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini, Allah sudah memberikan ujian yang begini, ya. Terasa sekali nikmatnya kasih sayang Allah kepada kita. Itulah yang senantiasa saya lakukan untuk selalu beristighfar. Karena saya yakin sekali bahwasanya mungkin banyak dosa-dosa saya, ya. Saya beristighfar, dan kemudian besok harinya kita langsung di swab. Hasilnya waktu itu dipantau oleh Adinda Supardi. Biasanya 1 minggu baru keluar hasilnya. Tapi karena ada diiringi sama Dinda Supardi ke Bukit Tinggi, ke Padang, 2 hari udah dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis malam itu udah keluar hasilnya. Lalu dibawa oleh Pak Irwan Praino, Gubernur, ke Bukit Tinggi. Hasilnya ini dinyatakan bahwasanya saya positif COVID. Ini hebatnya, ini yang pertama kita di Payakumbuh viral langsung secara nasional. Lalu pada waktu itu ya disarankan oleh Pak Gubernur supaya jangan membuka media sosial, karena banyak info-info, banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Ini kata Gubernur. Rupanya Gubernur menyarankan kepada saya untuk tracking langsung ke keluarga. Keluarga langsung diisolasi. Keluarga langsung diisolasi. Terus kawan-kawan di pasar, di tempat saya dagang, ya ada beberapa orang yang teman dekat, ya langsung di tracking sama pihak puskesmas dan tim COVID. Ya hari Jumat itu waktu bulan Ramadan pertama udah keluar informasinya, itu Payakumbuh memang sepi, pasar sangat sepi, masyarakat ketakutan semuanya dengan informasi ini. Apalagi yang jadi kita mengalami yang pertama ini, yang selalu berada di pasar dan berkomunikasi dengan masyarakat pasar secara generalnya. Dan ini sampai ke desa-desa, semuanya merasakan ketakutan, tidak mau datang ke pasar. Masjid semuanya ditutup, tidak ada pelaksanaan sholat Jumat pada waktu itu. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali. Jadi waktu itu saya memang ya yakin dengan bahwasanya istighfar itu obat. Setiap kali kita istighfar ini menambah imun pada diri kita. Dan yang ibadah yang senantiasa saya lakukan pada waktu itu ya memang istighfar, dan kemudian baca selawat Nabi, ya. Dan kemudian kita selalu mendengarkan salawat yang
yang diapakan di YouTube-kan oleh Habib Syekh dan Habib-Habib yang lainnya, ini merupakan penambah kekuatan pada diri saya sendiri. Bahwasanya ini adalah merupakan ujian dari Allah. Nah, sebagai gambaran bahwasanya ini saatnya yang pertama kali saya masuk rumah sakit, tidak boleh lagi dibezuk, dan kemudian belum pernah mengalami diinfus, belum pernah mengalami dipasangkan oksigen itu. Inilah baru pertama kalinya. Jadi memang sangat berat sekali, namun itulah indahnya. Kemudian selama di rumah sakit, saya komunikasi terus dengan kawan-kawan. Ini sejak dari pagi satu minggu sejak dari hari Jumat itu, ini setiap detik ada terus telepon dari seluruh kawan-kawan, dari seluruh warga di pasar, warga Kota Payakumbuh, warga Sumatera Barat, dan dari mana-mana telepon. Bahkan ada yang mengatakan di antara kawan-kawan dari Dumai menelpon saya tengah malam jam 3, Bang, abang ini panggil saya. Iya, saya Esa. Ini di Facebook, abang udah meninggal katanya. Masya Allah, ini saya ketawa aja ya. Nyatanya kan saya masih hidup, masih diberikan Allah kekuatan ya. Iya bang ya, saya tidak yakin juga. Mudah-mudahan cepat sehat bang ya. Yalah, habis itu ya kita lebih banyak menerima informasi dari kawan-kawan apa yang harus kita lakukan. Saya dipantau terus oleh Dinda Spardi dengan dokter-dokter yang ada di Bukit Tinggi itu. Banyak juga teman-teman kita diberi nasihat ya kan supayanya ya bahwasanya corona ini tidak ada, ini flu biasa. Yang perlu kita harus yakin bahwasanya corona ini cuma flu biasa aja. Ini kata teman-teman, ada di antara dokter teman setempat tinggal dengan saya dulunya mengatakan demikian. Jadi ini menambah kekuatan diri saya, diri kita selama di rumah sakit itu. Dan waktu ditelepon terus, ya kita bilang bahwasanya kita udah sehat. Sehingga ini menimbulkan ketidakyakinan di masyarakat bahwasanya memang corona ini tidak ada apa-apanya. Ya setiap bahkan ada wawancara di TV, saya nyatakan bahwasanya saya tidak ada apa-apanya, udah sehat. Ya, dalam waktu 3 hari kita udah buka infus, udah buka ventilator semuanya. Ya alhamdulillah semuanya ini kuasa Allah ya. Saya rasanya udah lebih nyaman, dan kemudian beberapa kali di swab tetap dinyatakan positif. Terus ada beberapa obat yang diberikan oleh teman-teman, diantaranya makan daun sirih. Ini makan daun sirih 3 kali sehari. Nah, dan kemudian daun sirih itu daun sirih tanpa ada yang lain-lainnya. Dan kemudian minyak angin, minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini ditaruh di di masker. Nah, ini yang kita hirup terus. Jadi saya pakai masker yang sudah dilumuri dengan minyak kayu putih. Ya, alhamdulillah ini ada pengaruhnya. Minyak kayu putih itu terasa meresap ke dada dan melapangkan rongga dada. Dan kemudian ada juga air jahe yang dikirimkan, entah siapa yang ngirim, enggak tahu kita. Ada aja orang yang ngirim air jahe dimasak oleh orang tersebut, dikirim dengan botol aqua. Ini dikirim ke rumah sakit, dan kemudian banyak yang mengirimkan obat-obat yang lainnya. Ada lagi minyak coconut oil, ada lagi minyak zaitun, ada yang mengirim korma. Ya alhamdulillah semuanya. Ini saya sendiri tidak tahu orang yang mengirimkan semuanya ini. Ya alhamdulillah saya yakin bahwasanya ini adalah pertolongan dari Allah. Demikian juga sewaktu saya tanya ke rumah, ya ternyata
anggapan dari masyarakat di sekitar ya luar biasa sekali tanggapan mereka. Mereka bersama-sama mendukung dan berusaha membantu kita. Dan banyak makanan-makanan, paket-paket yang dikirimkan oleh masyarakat kepada kita. Dan kemudian ada satu lagi obat yang dikirimkan oleh Bu Dr. Yet kepada kita. Udah habis, Nel? Ya, ini adalah ayat ruqyah. Ayat ruqyah ini kita baca, kita dengarkan terus setiap malam mau tidur. Dan kita paksakan makan, kita tingkatkan imun diri kita. Dan ada yang terasa bagi saya pada waktu itu adalah kedekatan diri dengan Allah. Bahwasanya saya merasakan kedekatan diri dengan Allah dengan ibadah yang lebih intens lagi ya. Kalau biasanya kita sholat duha cuma 2 rakaat, ini selama di rumah sakit kita udah bisa melaksanakan ibadah sholat duha 12 rakaat. Dan kemudian ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran ya kan. Banyak hafalan-hafalan baru yang saya peroleh selama di rumah sakit ini. Jadi ada cerita dari kawan yang menambah keyakinan kita bahwasanya Rasulullah pernah dulunya diisolasi oleh masyarakat kafir Quraisy. Jadi Nabi Yusuf pernah dia di penjara, kemudian Nabi Yunus pernah diisolasi di perut ikan hiu, kemudian Nabi Nuh juga pernah diisolasi dari masyarakatnya, dari umatnya. Jadi inilah yang menambah keyakinan saya bahwasanya ini semuanya adalah saya adalah termasuk orang pilihan. Jadi kita yang kena corona, yang divonis corona ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kenapa keyakinan itu? Karena di Payakumbuh saya yang pertama kali kena corona. Tidak tahu dari mana datangnya. Namun keyakinan kita bahwasanya Allah memperlihatkan corona itu memang ada. Ya, corona itu memang ada, tapi berita yang terlalu dibesar-besarkan menimbulkan masyarakat jadi ketakutan. Jadi beritanya ini terlalu besar, terlalu bombastis, mengakibatkan masyarakat merasa takut. Waktu masyarakat tahu bahwasanya saya udah pulih, udah beransur pulih, ya ini menimbulkan kekuatan baru di masyarakat Payakumbuh. Jadi udah mulai stabil, masyarakat udah mulai berbelanja ke pasar, dan kemudian pasar ditutup lagi oleh pemerintah kota. Nah, ini banyak persoalan-persoalan sebetulnya, yang persoalan, jadi dibilang sama kawan-kawan, bahwasanya saya ini kena corona politis katanya, karena belum ada corona di daerah Payakumbuh katanya, makanya dicari satu orang yang dianggap mampu untuk punya pengaruh di masyarakat banyak. Makanya waktu kedapatan saya yang diapakan ini di blow up oleh pers, oleh media sosmed. Dan selama dirawat di Bukit Tinggi ini ya sebetulnya tidak ada obat yang dikasihkan, cuman ada obatnya itu berupa paracetamol dan kemudian antibiotik, terus vitamin. Itu aja obat-obatan yang diberikan. Vitamin-vitamin generik dan kemudian antibiotik, obat-obat generik. Jadi setelah saya lihat lagi di YouTube ya kan semuanya ini obatnya ini obat-obat biasa aja, tidak ada obat COVID, tidak ada nampaknya. Dan kemudian obat untuk supaya makan kita enak, ya rasanya kalau di rumah sakit itu ya makanannya enak-enak terus. Makanya waktu pulang dari rumah sakit saya udah gemuk, udah tambah gemuk. Sekarang ini makan enak lagi, tidur enak lagi.
kalau saat sekarang ini sejak dari pulang dari rumah sakit ini selera makan udah luar biasa sekarang ini. Enak semuanya. Nah, Kang Irfan juga bisa mencoba nantinya setelah keluar dari rumah sakit. Ini akan akan rasa enak semuanya. Kang Irfan beda Ya, desa. Tidak mudah-mudahan. di rumah sakit kayaknya Kang Irfan, nanti ceritanya. Siapa? Kang Irfan? Ya, Oh, Kang enggak di Irfan rumah kayaknya sakit. nggak dirawat. Iya. Makanya ini Iya. kita berbeda-beda perlakuan masing-masing. Nanti kita dengar lagi dari teman-teman yang tidak dirawat. Oh Tapi iya. di rumah, iya. Yang anak saya itu sehat semuanya. Istri sendiri sehat. Ya, istri sendiri ya 90% waktunya dengan saya. Enggak kena enggak positif hasil swabnya. Negatif semuanya. Cuman anak yang di toko yang selalu membantu saya, ini yang kena bahkan lebih lama lagi apanya. Isolasinya. Udah diisolasi di rumah hampir 1 bulan. Dan kemudian ditambah dengan isolasi di Padang 15 hari. Jadi udah 2 bulan lebih, hampir 2 bulan diisolasi. Ya ini saya bilang aja, ini COVID ini menguji kesabaran kamu, saya. Jadi yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi itulah beberapa pengalaman yang dapat saya sampaikan, bahwasanya COVID itu memang ada, namun tidak seperti apa yang disampaikan di media massa itu. Tidak seperti itu. Tidak sedahsyat itu. Jadi sampai sekarang ini masih yakin saya bahwasanya ini adalah merupakan konspirasi semuanya. Tidak lepas dari perang ya kelanjutan dari perang salib dulu mungkin. Ya, kalau saya menafsirkannya begitu. Jadi ini kalau saya dengar dari ceramah-ceramah Ustadz Zulkifli ini adalah di akhir zaman ya. Makanya kita harus memperkuat diri kita dengan memperbanyak keibadah, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, mempererat silaturahim dengan kawan-kawan. Dan saya berterima kasih sekali dengan teman-teman yang selalu mendoakan untuk kesehatan kami sekeluarga. Ya, apalagi dengan warga PII ya. Warga PII ya, saya dengar ceritanya ada yang buka Facebook. Ya, ini sempat yang like-nya sampai 10.000 like-nya yang mendoakan kita ini. Jadi saya yakin bahwasanya doa dari seluruh masyarakat, seluruh adik-adik dan warga PI ikut mendoakan saya. Inilah yang menambah kesehatan, mempercepat kesehatan diri saya sendiri. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya ada kekhilafan dan kesalahan, saya minta maaf kepada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desa yang sudah berbagi kepada kita semua. Desa ini juga yang pertama ya Desa dilihat oleh Pak Gubernur ya Desa. Di desa ini ininya didampingi Pak Gubernur Irwan Prayitno, Ketua DPRD tingkat 1 Sumatera Barat Pak Supardi. Pokoknya banyak yang support lah, alhamdulillah, karena termasuk angkatan pertama. Mungkin terima kasih Desa. Nanti mungkin untuk lebih ininya kita bisa lanjutkan ditanya jawab nanti ya. Untuk yang keduanya kita minta berbagi kepada Ibu Nur Hayati Yasri. Ibu Nur silahkan. Ibu Nur juga kemarin sepertinya dirawat ya Bu Nur ya. Dan juga dengan kakaknya Ibu Nur, Bapak Supriyadi juga. Mungkin kalau bisa bergabung silahkan dua-duanya bercerita. Bu Nur sudah standby? Kalau Bu Nur belum standby, kita minta kepada Bu Iin Febrina Soraya. Iin juga kemarin
kena positif, ada beberapa keluarganya juga, tapi sepertinya Iin ini di rumah ya Iin ya? Campur nih, Nel. Oh campur ya. Silakan Iin Setengah di rumah, berbagi. setengah di rumah sakit. Oke, iya. Silakan berbagi. Mungkin kita bisa waktunya mungkin 10 sampai 15 menit ya Iin ya. Nanti kita sambungkan di tanya jawab. Silakan Iin. Baik, Ninel, terima kasih atas kesempatannya. Gimana, Ninel? Suaranya cukup jelas ya? jelas? Wajahnya Oke. juga jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, senang sekali kita bisa berjumpa di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kanda dan Yunda semuanya, mungkin ada juga adik-adik di sini. Perkenankan dulu, saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal, Kanda dan Yunda, saya Kadar Padang Panjang. Dulu pernah basic tahun 89, pernah menjadi Korda PIWati Padang Panjang, kemudian Sumatera Barat tahun 98 2000. Ya itu aja mungkin Kanda dan Yunda. Jadi dulu saya Kang Irfan juga advance-nya di Jogja sama dengan Kang Ihsan Jo. Ya Kang Irfan. Oke. Jadi kita angkatan-angkatan ini. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan di sini mungkin tentang kronologi. Kalau saya di sini mungkin melengkapi dari cerita tentang seluk-beluk COVID ya. Terus terang ketika pertama kali kena COVID itu, karena memang agak introvert juga, saya merahasiakan dari semuanya. Jadi tidak seperti yang lain memberitakannya sendiri, tapi agak kita tutup gitu. Dan alhamdulillah memang di Padang Panjang pun tidak gencar berita tentang saya kena gitu. Nah jadi kronologinya seperti itu. Sejak pertengahan September ya Ninel, itu sebenarnya udah sakit, demam, batuk gitu ya. Cuman pikirannya pada saat itu kan lagi pancaroba gitu. Pancaroba dari musim panas ke musim dingin ya. Suasananya dingin sekali, Padang Panjang. Jadi kita demam batuk itu hampir setiap tahun itu kita alami. Jadi ini dianggap sebagai demam biasa, batuk biasa, sehingga kita tidak berobat ke dokter, hanya berobat biasa-biasa saja. 16 September sampai 28 September itu karena sudah merasa cukup baik, sudah merasa cukup sehat gitu, kita ingin masuk ngajar. Kebetulan saya ngajar di pesantren, anak-anaknya udah ngumpul semua ya, dan kita melakukan pembelajaran tatap muka. Nah di situ guru-guru yang mungkin habis sakit seperti saya itu harus diswab gitu, ada ketentuan harus diswab. Maka saya swab dulu, padahal merasa sudah sehat gitu ya. Ternyata ketika di swab tanggal 28 September, itu hari Senin, hari Rabu keluar hasilnya ternyata saya positif. Nah, waktu itu kalau suasana hati itu sangat down sekali, sedih, malu, kemudian ya terbayang aja nanti reaksi dari teman-teman gitu kalau saya positif. Apalagi yang namanya pesantren itu diusahakan tidak ada yang positif. Kenapa? Kalau seandainya ada yang positif, nanti banyak yang positif, takutnya nanti anak-anak dibubarkan lagi, dipulangkan lagi ke rumahnya. Jadi saya berusaha menutupi itu untuk menjaga di instansi juga gitu. Nah, jadi waktu itu ada Zoom meeting PIWati, saya ikut nggak ya. Tapi memang lagi sesak. Jadi gejalanya itu memang batuk, sesak nafas, tapi saya menganggap itu biasa gitu. Karena hampir setiap tahun saya mengalami itu. Nah, kemudian karena saya positif itu, kebetulan di rumah kami itu sekeluarga besar. Keluarga besar itu ada sekitar
15 orang kami di rumah, itu semuanya di tracking. Nah, dari hasil tracking itu ada kena 4 lagi yang kena. Anak saya yang nomor 5, kemudian anak adik saya usia 6 tahun, kemudian ada ipar 2 orang. Nah, ini bagaimana cara penularannya? Kita nggak tahu juga, karena suami saya negatif, adik-adik yang perempuan semuanya negatif, justru suaminya yang positif. Nah, kita memang sama-sama sakit dan punya riwayat perjalanan keluar kota, yang bertiga yang dewasa ya, anak-anak 2, 3 dewasa. Adik ipar saya itu ada yang ke Padang, ada yang ke Junjung, kemudian saya pernah ke Batu Sangkar juga. Nah, jadi nggak tahu itu kenanya di mana, apakah di rumah, kita kenanya apa di perjalanan gitu ya. Nah, jadi ketika saya hari Rabu sampai hari Minggu, itu di isolasinya di rumah nih, Nal. Kebetulan di rumah ada pavilion yang bisa anak-anak nggak boleh masuk gitu. Di sini ada ya cukup lengkap lah, ada kamar mandi segala macam gitu ya. Kemudian karena udah tambah positif 4 orang lagi, itu nggak bisa lagi diisolasi di rumah. Terpaksa kita ke rumah sakit berlima. Kita diisolasi di rumah sakit berlima. Ketika masuk rumah sakit itu hari Minggu malam, langsung kita di ronsen. Di ronsen, setelah itu langsung masuk ruang VIP. Di rumah sakit itu, saya berdua dengan anak saya, kemudian adik ipar itu berdua dengan anaknya. Bertiga, anak yang kecil. Nah, di rumah sakit besoknya kita diambil sampel darah untuk cek darah. Kemudian berdasarkan itu kita dikasih obat lah ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan gejalanya. Kebetulan hasil dari ronsen itu ada gambaran infeksi ringan katanya, pneumonia labor normal di paru-paru saya gitu. Nah, jadi memang ada sedikit, tapi itu katanya bisa hilang dengan obat-obatan. Nah, waktu itu saya dikasih selain vitamin C, vitamin B kompleks, tambah parastamol, kemudian obat batuk asetilsistin, kemudian ada antibiotik yang cukup mahal, itu 10 tablet itu 130.000 harganya, azitromisin. Itu ketika saya isolasi di rumah, udah disuruh minum itu, azitromisin, yang antibiotik yang cukup mahal itu. Nah, di situ kita pengobatan secara medisnya. Tapi secara mental, itu saya banyak berdialog dengan teman yang pernah kena sebelumnya. Teman yang pernah kena sebelumnya menyabarkan, ketika di isolasi itu, kayak gimana ya, perasaannya kita itu dikucilkan itu sangat tidak enak sekali. Seperti apa? Kalau najis nggak juga ya. Sesuatu yang sangat dihindarkan gitu. Aduh, kayak mana biasanya kita tenang-tenang gitu kan. Sekarang ada teman yang ngantar buah dari mobil turun, ngasih buah, disangkutkan di atas di pagar, kemudian terbirit-birit masuk lagi ke dalam mobil. Ini sebuah pengalaman yang aduh gimana gitu ya. Tapi ada teman juga yang ngasih ini, udah itu sabar aja, kita sabar karena dalam pikiran masyarakat itu terlalu menakutkan tentang COVID itu. Seperti video yang di Wuhan itu ketika lagi berdiri tiba-tiba aja jatuh gitu ya, atau ada yang kejang-kejang segala macam. Orang-orang masih berpikir seperti itu tentang COVID. Nah, jadi wajar kalau masyarakat ingin melindungi dirinya, ingin melindungi keluarganya. Nah, jadi dengan mindset berpikir seperti itu akhirnya cukup menenangkan juga. Nggak apa-apalah, itu kan hak mereka untuk melindungi keluarganya. Walaupun sebenarnya kita merasa baik-baik saja, saya batuk iya, tapi udah hampir sehat, hampir sembuh pada saat itu, karena udah 2 minggu sakitnya berlalu, baru di swab gitu kan. Jadi ketika di swab itu sebenarnya udah mulai sehat gitu. Nah, jadi kondisi seperti itu yang kita sayangkan dari masyarakat. Kemudian saya mendengar juga ada yang bilang bahwa
virus corona di Sumatera Barat ini, virus coronanya tidak sama dengan yang di Wuhan. Kalau misalnya di Wuhan atau di Surabaya itu virus corona asli itu apanya 12 ya, mahkotanya ada 12, tapi yang ada di kita di Sumatera Barat itu mahkotanya cuma 5 gitu. Jadi bukan jenis virus corona COVID-19 yang asli, tapi istilahnya yang KW kali ya. Nah, jadi mungkin itu juga yang membuat kita berbeda dengan yang di Wuhan. Tingkat keparahannya berbeda. Atau saya lihat juga ada video dari Dr. Naweng yang di Depok itu, Ninel. Ya, di situ dia mengatakan bahwa ternyata COVID ini mengalami pelemahan. Virus ini mengalami pelemahan. Tidak sekuat ketika di awal-awal. Nah, jadi sekarang pun untuk penanganan COVID itu tidak seperti dulu lagi. Misalnya harus dijemput oleh aparat medis dari rumah sakit pakai lengkap, pakai ambulan. Kalau kita dinyatakan positif dijemput ke rumah. Nah, itu kebetulan saya waktu ke rumah sakit itu nggak mau dijemput, dikasih pilihan mau dijemput atau datang sendiri. Ya kita minta datang sendirilah, kita pengen tetangga nggak tahu kalau kita sakit gitu kan. Ya datang sendiri ke rumah sakit. Nah, jadi kalaupun dijemput kabarnya itu dokter-dokter nggak pakai azimat lengkap lagi. Jadi dari segi ininya memang mungkin tidak semenakutkan yang sebelumnya. Hanya saja masyarakat kita masih dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan. Seperti di Padang Panjang ini ada sekitar 300 yang udah positif, ada meninggal 1 orang. Itu pun bapak-bapak yang udah 70 tahun ke atas, yang pemilik KTP Iya Badarun itu. Jadi ada keluarga Iya Badarun, Barale, kemarin itu banyak keluarganya yang positif, dan ada bapak itu yang cukup parah di rumah sakit ketika beliau meninggal, itu bertepatan dengan saya keluar dari rumah sakit. Jadi ikut menyaksikan jenazahnya itu disolatkan, kemudian dibawa sama ambulan pergi untuk dikuburkan dengan petugas pakai APD lengkap gitu. Nah, itu ternyata kasus meninggal pertama di Padang Panjang. Jadi tingkat meninggalnya di bawah 1% gitu. Dan yang sembuh sudah cukup banyak. Nah, mungkin ini cukup menenangkan kita bahwa ternyata COVID itu seperti Bang Esa bilang tadi, itu tidak semenakutkan yang dibayangkan orang. Mungkin memang ada gitu ya. Ada, tapi tidak semenakutkan itu. Nah, tapi image yang menakutkan itu tetap dipelihara oleh media-media massa, oleh sosial-sosial media. Ya, mungkin ada agenda juga di belakangnya. Kabarnya, ya ini yang agak ini kita juga, alhamdulillah selama di rumah sakit walaupun di VIP itu kan gratis semuanya. Dan setelah kita tanya juga, itu juga teman saya bilang, nggak apa-apa, itu kita di rumah sakit pokoknya gratis. Yang dirawat di rumah sakit itu ada dana 1 orang pasien itu 8 juta. 8 juta untuk setiap pasien itu masuk ke kas rumah sakit, dan itu tidak boleh diaudit kabarnya. Nah, jadi saya nggak tahu apakah saya betul-betul positif atau karena ketika di swab hari Selasa dan Rabu itu langsung negatif gitu. Dan keluarga saya yang lain juga ketika di swab hari Rabu Kamis itu juga langsung negatif semuanya. Ya, apakah saya ragu juga ini hasil negatifnya cepat sekali keluarnya gitu kan, atau mereka melihat kami di kamar itu tenang-tenang aja, kami ceria-ceria aja, tidak ada gejala apa-apa yang terlalu menakutkan, hanya batuk sekali-sekali, kemudian tiba-tiba aja kita dikasih negatif, nggak tahu juga itu betul-betul hasil swabnya yang negatif atau bagaimana, kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, jadi ya itulah pengalamannya, masih agak ini kita dengan corona atau COVID ini, yang ingin saya berbagi di sini motivasinya itu aja, agar mungkin semua kita memahami
COVID-19 ini tidak terlalu menakutkan sebenarnya. Kita bisa mencegahnya dan bisa mengobatinya sendiri gitu. Seperti Bang Esa tadi banyak sekali obat-obatan yang dikasih. Kemudian di rumah sakit kita juga dikasihnya obat-obatan, selain itu jus, protein pagi 1, protein siang itu kadang ada ayam, telur, tempe, sayur-sayuran, buah-buahan itu setiap makan itu hampir ada jeruk sama pisang. Kemudian ada jus juga, ada malam-malam itu dikasih wedang jahe. Pokoknya nambah berat badan semuanya. Ya, jadi harus makan enak dan istirahat, itu aja kuncinya. Insya Allah itu COVID-nya pergi gitu. Ya, jadi Kanda dan Yunda, kalau seandainya nanti ada gejala atau apa-apa, ya insya Allah itu dengan istirahat, dengan makan yang seimbang, kemudian juga sudah banyak sekarang kan, katanya pH-nya sekian, bisa dihilangkan dengan makanan-makanan yang pH-nya lebih tinggi gitu ya Ninel ya. Kayak misalnya air kelapa dikasih jeruk lemon misalnya, atau teh dikasih lemon, atau jahe merah gitu kan. Nah itu yang paling banyak disarankan oleh teman-teman. Dan ketika batuk saya masih terasa dan ada sesak nafas gitu, saya fokus ke pengobatan minum VCO. Nah, jadi fermentasi coconut oil itu, nah itu alhamdulillah cukup cepat ya. Ya itu Ninel, terima kasih Ninel. Iya, terima kasih In berbaginya. Jadi terima kasih Iin Febrina Soraya, ini adik di bawah saya angkatan aktifnya. Ketika Iin di PD, saya di Korwil di PW. Dari dua teman-teman yang udah sharing, kita semakin ini ya, selalu seakan sebagai seorang kader PI kita melihat semacam ada prasangka tersendiri ya, apakah ini konspirasi, apakah ini beneran penyakit gitu ya. Tapi ternyata dia benar ada. Nah, selanjutnya kita minta kepada Ibu Nur, Kang Irfan setelah ini ya Kang Irfan ya. Ibu Nur Hayati Yasri dengan Pak Supriyadi juga, silakan sekalian sharing kepada Bu Nur. Kami persilahkan. Sudah bisa, jaringannya sudah bisa Bu Nur? Sudah Ninel. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Ninel? Kedengaran. Ibu Nur ini Jakarta ya, di Jakarta. Jadi kita nih Nusantara, Kang Irfan, ibu yang lain. Ya, silakan Nur, kedengaran Nur, jelas Nur. Nah, sekarang berhenti tuh Nur. Aduh, sinyal. Lanjut Nur. Ya, Nur. halo. Ya, oke. Kebetulan kakak saya Supriyadi udah pulang, jadi mewakilkan ke saya untuk bercerita mengenai pengalaman kami mengalami COVID-19. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu, nama Nur Hayati, adik dari Rosmiati atau Titi Rosmiati, Supriyadi dan Supardi. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu langsung ke topiknya aja Ninel ya, tentang COVID. Ya, lanjut. Jadi waktu itu pertama kali yang kena itu adalah pertama kali yang demam itu adalah kakak saya Supriyadi tanggal 2 September. Tanggal 4 September saya juga demam. Nah, demamnya waktu itu langsung tinggi, langsung 38,7. Malam berikutnya demamnya langsung 39,6. Nah, kalau saya waktu itu tidak dibarengin dengan batuk, jadi cuma demam dan flu. Nah, sementara kakak saya Supriyadi itu beliau demam tinggi, batuk, flu, kemudian juga muntah-muntah, kemudian juga mencret. Nah, singkat cerita, Selasanya itu kita dibawa oleh adik ke UGD Siloam. Nah, di UGD Siloam itu kita cek darah, juga swab. Nah, hasil dari darah dan paru-paru saya itu bersih, semuanya bagus. Hasil swab belum keluar. Sementara yang kakak saya Supriyadi itu
terindikasi dia ada malamnya kita keluar dari Siloam, hari Rabu itu saya mulai mendingan. Oh ya, infonya juga hari Minggu itu penciuman mulai hilang. Penciuman hilang, tapi begitu saya pulang dari Siloam, panas tinggi sudah turun, penciuman udah kembali lagi. Penciuman kembali. Nah, hari Kamisnya itu ternyata kakak saya yang Supriyadi tambah parah gitu loh. Batuknya nggak berhenti sama sekali, kemudian muntah-muntah, batuk, mencret, nggak ada asupan ke tubuhnya, juga dehidrasi. Nah, hari Kamis itu kakak saya baru keluar ininya hasil CT scan dan ternyata pneumonia. Nah, hari Kamis itu langsung dokter yang waktu di Siloam menyarankan untuk mencari rumah sakit yang bisa untuk rawat inap. Nah, itu hasil swab masih belum keluar nih, Nel. Masih belum keluar hasil swab dari Siloam. Akhirnya kakak saya ke Medistra ternyata full, ke Siloam Mampang full, ke Mayapada full. Jadi waktu itu memang kondisinya rumah sakit di Jakarta full. Akhirnya kakak saya itu sama istrinya dibawa ke rumah sakit Pondok Indah UGD. Nah, Kamis malam itu karena swab dari Siloam masih belum keluar, akhirnya kakak saya terkatung-katung lah di UGD RSPI sambil menunggu hasil swab. Nah, jam 10 malam swabnya keluar dari Siloam dan hasilnya negatif gitu loh. Jadi kita waktu itu surprise kok bisa negatif ya, sementara tanda-tanda paru-parunya tuh sudah pneumonia. Nah, akhirnya sama dokter di Pondok Indah dinyatakannya diulang kembali swabnya Jumat subuh jam 3:30 subuh diulang, keluar hasil 4 jam. Waktu itu kan swab pasti 2 hari 3 hari ya. Nah, ini di Pondok Indah waktu itu keluar 4 jam dan hasilnya positif gitu. Nah, itu kondisinya saya juga masih demam tinggi waktu itu masih isolasi di rumah. Nah, pas waktu hari Seninnya mau PSBB. Jadi kita waktu itu paniknya itu adalah karena mau PSBB, mencari rumah sakit juga susah. Akhirnya bantuan dari stafnya gubernur, akhirnya kakak saya dapat di RSUD Durensawit, VIP-nya di sana, akhirnya masuk ke sana. Nah, memang kalau yang COVID ini kan adalah yang banyak kena itu kan rasa tidak nyaman karena batuk, flu. Sempat waktu itu kepikiran mau membawa kakak saya ke Padang karena biar ada yang merawat. Nah, balik ke saya waktu itu, karena sampai Jumat saya masih demam tinggi dan hasil swab belum keluar dari Siloam, akhirnya saudara-saudara saya semua mengusulkan untuk saya pulang ke Padang. Karena kalaupun saya di Jakarta, pasti susah untuk mencari rumah sakit, karena semuanya pada full, dan siapa yang mau mengurus. Akhirnya Sabtu pagi itu saya ke Padang naik naik batik. Saya ambil bisnis, jadi supaya tidak mengganggu ke yang lain, saya ambil bisnis, naik paling terakhir, turun paling awal, pakai sarung tangan dan tidak membawa bagasi, jadi hanya yang di badan gitu. Sampai saya di Padang itu saya langsung swab, isolasi, besoknya keluar hasil swab, saya positif. Hari Minggunya seluruh keluarga saya dua pembantu, dua adik saya, suami istri sama anak saya 6 tahun, di swab, besoknya keluar semua positif. Jadi kita dilapisi SPH di Semen Padang Hospital. Sementara yang anak saya, adik sama pembantu itu isolasi mandiri di tempat Pak Supardi karena memang kondisinya mereka tidak demam, jadi OTG. Nah, saya dirawat itu tanggal 13 September di SPH dalam kondisi sesak napas, demam tinggi, batuk. Tapi alhamdulillah hari ketiga saya udah nggak batuk, kemudian sesak napas juga udah mulai berkurang karena saya waktu itu minum 2 kali sehari daun sungkai selain dari obat-obatan yang diberi oleh rumah sakit. Jadi daun sungkai itu saya selalu dikirimin dari rumah siang dan malam. Nah, hari ke-6 saya swab, ternyata hasilnya masih positif. Hari ke-9 saya swab kembali, hasilnya sudah negatif. Hari ke-10 saya sudah pulang ke rumah, dan hari ke-11 swab kedua keluar, hasilnya juga negatif. Nah, sementara pembantu dan adik saya, anak, hari ke-7 swab semua sudah negatif juga. Nah, kakak saya Pak Supriyadi, itu yang di RSUD juga dirawatnya 10 hari,
setelah 10 hari di swab juga hasilnya sudah negatif, alhamdulillah. Kemudian di rumah dilanjutkan dengan isolasi mandiri. Nah, sebagai catatannya juga, memang ketika saya pertama kali demam, yang tanggal 4 September, saya sudah mempersiapkan diri bahwa saya kena COVID. Makanya saya nggak terlalu panik. Panik itu hanya karena batuk yang berulang-ulang, sehingga sesak napas, hanya itu. Tapi kalau jatah saya dapat COVID, itu memang sudah mempersiapkan diri dari awal-awal, karena nah ini sebagai ada pengalaman juga nih Nel, mungkin yang lain yang udah pernah positif. Jadi saya seminggu yang lalu kembali ke Jakarta, 6 orang. Saya kembali ke Jakarta hari Senin kemarin. Itu kan syarat terbang rapid test. Iya. Nah itu kita semua rapid test di bandara sejam sebelum berangkat. Ternyata hasil rapid test kita tuh semua reaktif, kecuali anak saya yang 6 tahun. Jadi 5 orang reaktif. Nah, karena nggak percaya, kemudian kita rapid lagi di dalam bandara di Padang. Ternyata hasilnya masih reaktif. Nah, kemudian si petugasnya bilang bahwa kalau sudah pernah positif, maka hasil rapid akan selalu reaktif. Jadi, bagi yang sudah pernah positif, itu tidak disarankan untuk rapid, tapi harus swab. Gitu. Sehingga waktu itu hari Senin itu saya Selasa itu saya batal terbang, saya swab Selasa itu semua 5 orang swab, keluar hasilnya besoknya sore, ternyata alhamdulillah negatif. Nah hari Jumat kemarin saya baru kembali ke Jakarta. Nah alhamdulillah kami semua sudah dalam keadaan sembuh. Kemudian juga ternyata COVID yang selama ini beritanya sangat dahsyat, setelah kita mencoba atau kita dapat jatah untuk sakit, ternyata ya sama saja kayak sakit flu, cuman ya perlu istirahat, karena kan kalau flu sebenarnya juga menular gitu loh. Tapi kalau ini penularannya kita nggak tahu di mana dan kapan dan siapa yang menularkan, kita juga nggak tahu. Makanya mungkin kalau misalnya nanti ada di sini yang terkena atau tertular dengan COVID, nggak usah panik, langsung isolasi mandiri, istirahat, makanan yang bergizi, yang paling utama itu adalah pikiran harus tetap positif supaya hasil swabnya segera negatif. Nah, mungkin itu Nina pengalaman 2 minggu kami satu keluarga terkena COVID-19. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah berbagi.